Bab 236, Abu-abu gelap. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Grey Point of View. Sini, Lady Vera duduk di sampingku, membuka sebotol air sebelum memberikannya padaku. Minumlah ini dan cobalah untuk tenang. Aku mengangguk sebelum meneguk cairan bening itu. Segera, kekhawatiran saya, kegelisahan saya, dan stres yang terakumulasi memudar. Apakah ada yang salah dengan air? Dia bertanya, khawatir. Tidak, saya sangat gugup sampai jatuh ke pipa yang salah, kataku, mengambil tegukan lagi. Oh begitu, bagus, terus minum. Anda akan merasa lebih baik setelah minum semua itu dan melakukan latihan pernapasan. Pada titik ini sekarang, yang terbaik adalah menjaga tubuh Anda dalam kondisi prima. Petik 2. Saya menatap kosong pada Lady Vera, sponsor saya, guru, mentor, dan seseorang yang mirip dengan kakak perempuan bagi saya. Dia melihat ke belakang, tersenyum dengan sikap percaya diri yang membuatmu merasa sangat aman berada di sisinya. Kau hampir sampai, Grey. Hanya menangkan satu duel lagi dan Anda akan menjadi pewaris sampai Anda cukup umur untuk mengambil gelar raja, katanya, bersandar mendekat. Dengan keahlian dan bakatmu, turnamen ini hanyalah batu loncatan untuk hal-hal yang lebih besar. Kamu benar. Saya menguatkan diri, memikirkan Direktur Wilbeck. Sampai hari ini, saya sangat marah betapa cepat kasusnya telah ditutup meskipun situasi sedang genting. Itu membuat saya curiga ada sesuatu yang terjadi tetapi untuk mengonfirmasi hal ini dan sampai ke dasar dari segalanya, saya akan membutuhkan otoritas seorang raja. Seperti yang dikatakan Lady Vera, turnamen ini hanyalah batu loncatan bagi saya untuk menjadi raja dan mendapatkan dukungan Etaria untuk meluncurkan penyelidikan internasional penuh. Saya akan menemukan siapapun yang melakukan ini dan menggunakan otoritas penuh saya sebagai raja untuk memastikan bahwa mereka membayar kematiannya. Kau tahu bahwa negara asalku Trident dan Etaria telah menandatangani sebuah perjanjian baru-baru ini, tetapi keadaan telah goyah seperti dengan semua aliansi baru. Saya memiliki keyakinan bahwa Anda akan menjadi raja besar yang benar-benar menjembatani kedua negara kita bersama, Grey. Petik 2. Aku memandangi Lady Vera, penuh harap. Kamu berpikir seperti itu, bahkan dengan latar belakang saya. Petik 2. Latar belakangmu di bawah nama keluarga Warbridge, seperti namaku, tegurnya sebelum ekspresinya melembut menjadi senyum hangat. Aku akan memastikan tidak ada yang meragukan itu. Dadaku menegang saat air mata mengancam muncul ke permukaan. Menelan dan duduk tegak, saya menjawab dengan tekad yang baru ditemukan. Terima kasih. Aku tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Tentu saja tidak. Dia meletakkan tanganku di pundakku. Kamu sudah bisa menebak siapa lawan terakhirmu, kan? Tinjuku menegang. Tentu saja. Aku tahu dia adalah teman lama dan kalian berdua tumbuh bersama, tapi jangan lupa bahwa dia membuang segalanya untuk ini. Lupakan rumor yang mengelilinginya, tidak ada yang memaksanya untuk bertarung, dan dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa. Petik 2. Tepat ketika dia selesai berbicara, telepon Lady Vera berdentang. Halo, apa? Oke, saya akan segera ke sana, katanya, suaranya keras. Maaf, Grey, mitra bisnisku ada di sini dan aku harus keluar karena dia tidak diizinkan di sini. Pastikan untuk menghabiskan air itu dan fokus untuk menenangkan diri sendiri. Petik 2. Saya mengangkat botol air. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dengan anggukan ketat, Lady Vera mulai berbicara lagi kepada siapapun yang ada di sisi lain telepon. Ketika dia meraih pintu untuk keluar dari ruang tunggu saya, pintu terbuka, mengejutkan kami berdua. Awas, Lady Vera menggeram melihat petugas kebersihan menarik gerobak pembersih. Pria berjanggut tipis itu menundukkan kepalanya sebelum melangkah keluar. Permintaan maaf saya. Mengklik lidahnya, dia melangkah maju untuk melihat lebih dekat pada pria itu ketika ternyata orang di baris lain berbicara lagi. Aku akan ada di sana. Saya ingin rekaman ditarik dari semua sudut. Bentaknya sambil melangkah pergi. Pintu menutup di belakang petugas kebersihan yang masuk, kepalanya masih turun di bawah topi seragam angkatan lautnya. Anda benar-benar harus lebih berhati-hati, Pak, saya memperingatkan. Ada banyak orang penting di aula ini yang kamu tidak ingin marah secara tidak sengaja. Petugas kebersihan tidak berbicara. Alih-alih, yang mengejutkan saya, dia menatap lurus ke arah saya ketika dia merenggut jenggotnya yang tebal dan beruban. Yang lebih mengejutkan saya adalah kenyataan bahwa wajah petugas kebersihan itu mulai sedikit melengkung untuk mengungkapkan wajah yang tidak bisa lebih dikenalnya. Nick. Si Janet, bukan, Nico, menggenggam telapak tangannya di mulutku. Jangan berbicara terlalu keras. Tangannya tetap sampai aku memastikan kepadanya bahwa aku sudah tenang. Menyeka mulut saya berbicara dengan teman saya yang telah mengabaikan saya selama beberapa bulan terakhir. Kemana saja kamu? Anda kelihatan terrible, jenggot palsu itu. Apakah itu artefak yang berubah? Bukankah itu ilegal? Petik 2. Nico mengabaikanku ketika matanya melesat ke sekeliling ruangan. Hanya perlu satu tatapan untuk mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir ini tidak mudah baginya. Pipinya cekung dan bibirnya pecah-pecah, menunjukkan betapa sedikitnya ia merawat kesehatannya. Kami tidak punya banyak waktu sebelum pertandinganmu melawan Cecilia, katanya, meraba-raba gerobak sanitasi sebelum mengeluarkan perangkat seukuran telapak tangan.
Aku ingin kamu mendengarkan ini sekarang. Saya mendorong perangkat menjauh. Apa yang terjadi, Nico? Saya tahu Anda khawatir tentang Cecilia tetapi Anda telah mengabaikan saya selama 4 bulan terakhir dan sekarang Anda berbaris di sini tepat sebelum pertandingan saya dan mengalihkan perhatian saya seperti ini. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tolong, dia bertanya. Putus asa tampak jelas dalam suaranya. Dengarkan saja. Dan saya melakukannya. Meskipun memiliki kurang dari 1 jam sebelum pertandingan saya melawan Cecilia, saya memakai rebut bersama Nico dan mulai mendengarkan. Apakah ini, Nyonya Vera? Tanyaku, mendengar suaranya melalui perangkat. Dia mendesak saya untuk terus mendengarkan dan saya melakukannya. Dan ketika klip audio berlanjut, menjadi semakin sulit untuk didengarkan. Omong kosong, aku meludah, menarik akord dari telingaku. Berencana untuk menangkap Cecilia selama turnamen ini. Kamu bercanda macam apa, Nico? Petik 2. Itu bukan lelucon, bagaimana aku bisa bercanda tentang Cecilia? Dia mendesak, air mata membasahi matanya yang lelah. Aku tahu Nona Vera baik padamu, tetapi ini sebabnya. Segalanya untuk hari ini. Petik 2. Apakah kamu sudah gila beberapa bulan terakhir ini? Disinilah aku sudah beberapa bulan terakhir ini. Nico menarik lengan baju seragamnya dan kaki celana, menunjukkan bekas luka merah tua yang membelit pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Saya dikurung oleh kedutaan besar etnik kami sendiri karena saya berusaha untuk mengeluarkannya dari fasilitas pemerintah tempat dia ditahan. Saya kelaparan dan disiksa, tetapi saya berhasil melarikan diri. Sejak itu saya mengumpulkan bukti di sekitar Vera Warbridge untuk membuat Anda membantu saya. Petik 2. Mataku melebar sebelum aku menggelengkan kepala. Tidak, kamu bohong. Itu tidak masuk akal. Pertama-tama, mengapa Lady Vera perlu mengambil Cecilia? Trident dan Etaria memiliki aliansi sekarang. Petik 2. Itu sebabnya mereka menginginkannya sekarang, dia menjelaskan dengan tidak sabar. Siapapun yang memiliki kendali atas Cecilia, atau apa yang disebut Trident sebagai dirinya, delegasi, memiliki kendali atas seluruh 2 pemerintah. Saya terguncang oleh istilah yang akrab. Warisan. Itulah yang pria itu sebut Cecilia saat dia menyiksaku. Tapi aku tidak pernah mengatakan itu pada Nico. Oke, lalu bagaimana aku memainkan ini? Mengapa Lady Vera membutuhkanku secara khusus daripada kandidat Raja Jenius lainnya? Petik 2. Pemerintah kita telah membatasi Cecilia untuk perlindungannya sendiri sampai dia secara resmi dinobatkan sebagai raja. Satu-satunya waktu dia harus tampil di depan umum adalah selama turnamen, dia menjawab segera. Dan Lady Vera membutuhkanmu karena kamu seorang yatim. Ada aturan ketat untuk siapa yang bisa diizinkan dalam turnamen King's Crown, terutama babak final. Lady Vera hanya diizinkan masuk ke sini karena dia adalah wali sahmu, sesuatu yang tidak bisa terjadi dengan kandidat lain dari keluarga kaya. Petik 2. Aku merenungkan kata-katanya sejenak, tenggelam dalam pikiran ketika tiba-tiba, ketukan di pintu membuat kami berdua tersentak. Calon Grey, saya salah satu fasilitator di sini. Lady Vera Warbridge telah meminta saya untuk memeriksa Anda, sebuah suara kasar terdengar. Saya melihat Nico yang panik. Dia menatapku dengan mata lebar, seluruh tubuhnya bergetar. Saya baik-baik saja. Tolong beritahu dia bahwa aku tidak ingin diganggu sampai tiba waktunya untuk duel, jawabku keras. Fasilitator mengakui kata-kata saya dan memecat dirinya sendiri, tetapi kami berdua menunggu beberapa menit lagi. Aku mengintip keluar pintu untuk memastikan tidak ada orang di luar sebelum kembali ke Nico. Lihat, Anda gila, tapi jelas Anda sudah melalui banyak hal. Aku tidak akan menyerahkanmu, jadi keluar dari sini dengan aman. Petik 2. Grey, pinta Nico, menggenggam tanganku sekali lagi. Aku memohon Anda, saya dapat membuat rencana dengan beberapa teman setelah saya membebaskan diri beberapa minggu yang lalu. Semuanya bergerak tapi aku butuh bantuanmu jika kita akan melarikan diri dengan Cecilia. Petik 2. Kabur dengan Cecilia. Saya menggema. Apakah kamu bahkan mendengar dirimu sendiri sekarang? Kami bersaing satu sama lain untuk mendapatkan King's Crown. Anda menyuruh saya membuang semua itu karena Anda pikir ada semacam konspirasi gila yang terjadi saat ini. Saya melihat pertarungan terakhir Cecilia, dia baik-baik saja dan sehat. Petik 2. Kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Warbridge pada Cecilia begitu mereka mendapatkannya. Dia menangis putus asa sambil meraba-raba sakunya. Lihat, saya tidak ingin menunjukkan ini kepada Anda tetapi ini harus membuktikannya. Petik 2. Aku mengambil foto yang hancur dari tangannya, ragu-ragu akan kata-katanya sampai aku melihat siapa yang ada di dalam foto itu. Sementara kabur dan buru-buru diambil, tidak ada keraguan bahwa itu adalah Lady Vera berbicara dengan seorang pria dengan bekas luka mengalir di wajahnya. Apakah kamu ingat dia? Dia yang mencoba menculik Cecilia. Katanya, menunjuk dengan panik pada pria yang kabur itu. Itu tidak mungkin. Tidak, Nico, ini terlalu kabur untuk dikatakan. Saya tidak bisa membuang semua yang saya tahu dan percaya pada Lady Vera karena satu foto buram, jawab saya, mengembalikan foto itu kepadanya. Tanganku gemetar dan jantungku berdegup kencang di tulang rusukku. Saya membutuhkan air. Aku meraba-raba dengan tutup botol bening dan mengambil tegukan besar. Seketika, saya bisa merasakan diri saya tenang, merasa lebih baik, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih jernih. Lady Vera benar. Saya perlu merawat tubuh saya dengan tetap terhidrasi.
Mengambil napas dalam-dalam, aku menoleh ke Nico. Jika apa yang kamu katakan padaku hari ini adalah dusta, kamu bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebagai teman, saya akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi, tetapi Anda tidak dapat berpikir jika Anda ingin saya berpartisipasi. Petik 2. Nico berlutut, menatapku dengan putus asa. Abu-abu, permohonan. Aku akan membantumu, kepala sekolah Wilbeck, dan Cecilia seperti yang kucoba selama ini, dengan menjadi raja, aku memotongnya ketika aku berjalan menuju pintu. Sekarang, permisi dulu, pertandingan saya akan segera dimulai. Petik 2. Wasit, seorang lelaki parubaya yang ramping dengan janggut abu-abu yang dipangkas rapi, mengenakan jas hitam formal. Dia menjaga tangannya di belakang punggung saat dia berbicara dengan tegas. Apakah kedua finalis akan naik ke panggung? Langkah kakiku bergema saat aku menaiki tangga pualam yang mengarah ke platform duel persegi, dan aku bisa mendengar langkah kakinya dari sisi lain juga. Audiensi terbatas yang diizinkan untuk menjadi saksi, acara ini telah dibungkam dan dengan cemas menunggu perwakilan Etaria berikutnya. Dengan menggunakan teknik pernapasan yang diajarkan Lady Vera kepada saya menenangkan diri ketika saya melangkah ke platform yang diperkuat. Namun, melihat sekali ketika lawanku dan teman lamaku muncul, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Udara di sekelilingnya sepertinya dipenuhi dengan listrik ketika kulitku terasa gatal. Aura Ki murni terlihat dan mengembun begitu padat sehingga aku khawatir bahkan pisau paling tajam pun tidak bisa menembusnya. Yang diperlukan hanyalah satu pandangan sekilas untuk menyadari betapa tingkahnya aku. Satu lirikan dan saya tahu bahwa tidak ada seorang pun di seluruh turnamen ini tetapi dia pernah memiliki kesempatan untuk menjadi raja berikutnya. Cecilia sepertinya tahu itu, ketika pandangannya memancarkan kepercayaan diri. Dia lebih pucat dari biasanya, lebih sakit-sakitan, dan tas gelap di bawah matanya menunjukkan betapa lelahnya dia, tetapi sikapnya masih berbicara tentang kesombongannya. Untuk menghormati kompetisi, kedua finalis akan memberikan penghormatan kepada Raja Etaria yang berkuasa, Raja Ivan Krev, wasit mengumumkan, menunjuk podium tertinggi. Aku membungkuk dalam-dalam dengan cara tradisional yang diajarkan Lady Vera kepadaku sebelum kembali ke lawanku. Cecilia, di sisi lain, nyaris tidak menundukkan kepalanya sebelum mengunci tatapan padaku. Sejenak, waktu terasa melambat saat kami bertukar pandang. Kata-kata Nico bergema di benakku, menggoyahkan kepercayaan diriku yang sudah berkurang. Nico telah mengatakan sejak awal bahwa Cecilia telah ditangkap oleh pemerintah kita sendiri, tetapi aku tidak bisa mempercayainya. Hanya dari sikapnya, Cecilia tampak seolah-olah dia memilih untuk meninggalkannya untuk mengejar rute seorang raja. Seperti apa yang telah kulakukan? Wasit melangkah di antara kami berdua. Finalis, tunjukkan rasa hormatmu satu sama lain. Petik 2. Dia berjalan kembali dan aku membungkuk hormat, rasa hormat yang tidak pernah aku tunjukkan saat dia menjaga dagunya tinggi dan menatapku. Wasit mengabaikannya dan memberi sinyal kepada kami untuk menyiapkan senjata kami. Iklan. Aku menghunuskan senjataku, mengusap pedang dengan cekatan di udara sebelum mengarahkan ujungnya yang berkilau langsung ke Cecilia. Saya tidak bisa kehilangan fokus, dia adalah lawan lain yang harus saya kalahkan. Ekspresi Cecilia tetap tidak berubah saat dia dengan elegan mengangkat tangan kosong. Di tangan itu membentuk senjata ki dalam bentuk rapier. Tidak seperti senjata ki lain yang saya lihat, manifestasinya hampir instan dan tanpa cacat. Aku bisa mendengar desah dan gumaman yang tertahan dari hadirin hanya dari tampilan ini. Wasit mempertahankan profesionalismenya dengan menunjukkan tidak ada perubahan sikap sebelum memberi tanda kepada teknisi untuk menaikkan penghalang ki. Begitu kubah transparan segera membungkus arena, wasit mengayunkan tangannya. Biarkan duel dimulai. Mengesampingkan keraguan yang mengaburkan pikiranku, aku menghambur ke depan, mengacungkan pedang berbalut ki. Pelatihan bertahun-tahun dengan Lady Vera telah memperkuat kelompok ki saya sampai pada tingkat yang saya pikir tidak cukup kuat. Sementara saya masih terhuyung-huyung tepat di bawah rata-rata praktisi, dengan insting saya yang kuat dan refleks yang tajam, saya dapat memanfaatkan setiap tetes ki yang saya miliki di gudang senjata saya. Refleks-refleks yang sama itu membuat saya berhenti berlari kencang. Setiap serat di tubuh saya berteriak kepada saya untuk tidak mendekati Cecilia karena dia tetap tidak bergerak. Aku merasakan butiran keringat bergulir di sisi wajahku ketika aku berganti taktik, memilih untuk dengan hati-hati melingkari dia. Dua hal terjadi hampir secara instan. Pertama, seringai menyilang di wajah pucat Cecilia. Kedua, dia melepaskan serangan ki menusuk dengan satu pukulan. Mataku membelalak kaget melihat betapa konyolnya semua itu. Ini bukan dongeng atau permainan fantasi, tapi kehidupan nyata. Meski begitu, mengumpulkan akalku, aku berhasil menenun melalui rentetan serangan energi jarak jauh. Kakiku menggendongku melalui serangan Cecilia yang santai ketika sejumlah serangan menusuk diluncurkan dari senjata ki-nya sampai aku dalam jangkauan untuk menyerang juga. Aku membohongi serangan ke bawah sebelum berputar dan berputar di belakangnya, menangkap Cecilia di belakang lututnya. Namun, serangan yang seharusnya melemahkannya dan mengirimnya ke tanah, mengirim gelombang rasa sakit yang tajam ke tubuh saya. Lemah, gumam Cecilia pelan. Saya menolak untuk membiarkan itu menghampiri saya. Memosisikan ulang diri saya memukul Cecilia dengan serangkaian serangan cepat lebih cepat daripada yang bisa dilakukan mata. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa membuat lekuk kain kafan menyelimuti tubuh mungilnya.
Cecilia menanggapi, menusuk rapier tembus pandangnya di kakiku. Serangan itu cukup mudah untuk dihindari, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah tanah yang diperkuat hancur dari dampak serangan Cecilia. Serius, bagaimana ini adil? Aku mengutuk, mencoba melarikan diri dari awan puing yang terbentuk di sekitar kita. Sebelum saya bisa bereaksi, sebuah tangan meraih pergelangan tangan saya dan menahan saya di tempat dengan kekuatan yang tampaknya hampir mustahil untuk tubuh sekecil itu. Apakah ini semua yang kamu miliki bahkan dengan semua pelatihan yang kamu terima? Ejek Cecilia, praktis mendesah karena kecewa. Diam, aku meludah, melepaskan tanganku dari genggamannya. Pernyataan Nico tentang Cecilia ditahan di luar kehendaknya dan dipaksa untuk bersaing terdengar semakin seperti omong kosong ketika duel berlanjut. Sikapnya persis seperti para kandidat dari keluarga kaya, angkuh dan sombong. Aku menjauh dari awan puing yang menghilang dengan langkah cepat, tepat pada waktunya untuk merunduk di bawah ledakan Ki murni. Penghalang yang mengelilingi arena duel bergetar akibat benturan, melebarkan mata wasit yang tetap berada di dekatnya. Beberapa saat kemudian, Cecilia menembak ke depan, kedua tangannya mencengkeram senjata kinya yang siap untuk menyerang. Aku menghindari pukulan menusuk pertamanya, tapi aura yang mengelilingi senjata kinya cukup tajam untuk mengalirkan darah di leherku. Cecilia bergerak dalam kebingungan, bila pijarannya berubah menjadi cahaya yang tidak bisa dibedakan saat dia dengan ceroboh menyerangku. Beberapa upaya pertamaku untuk menangkis senjata kinya menghasilkan keripik yang terbentuk di pedangku, dan disitulah aku memperkuat senjataku dengan ki. Aku menunduk, berputar, meliuk-liuk, dan berputar dengan kecepatan yang hanya bisa kulakukan dengan ketepatan dan waktu seperti itu. Dia menyerangnya dengan sangat kuat dan cepat, tetapi permainan pedangnya tidak setingkat milikku. Tiba-tiba, senjata Cecilia berkedip tidak terlihat saat dia menempatkan telapak tangannya yang sekarang kosong langsung ke wajahku. Sekali lagi, tubuh saya berteriak kepada saya bahwa saya dalam bahaya, dan saya bereaksi dengan meraih lengannya yang terulur dan menariknya menjauh sambil mengangkatnya untuk menempatkan diri di sampingnya. Tepat pada waktunya, sebuah kerucut energi bercahaya dilepaskan dari telapak tangan Cecilia yang terbuka, tepat di tempat saya dulu berdiri. Bisakah yang kamu lakukan hanya menghindar dan melarikan diri? Katanya, suaranya apatis. Siku berbalut Ki Cecilia langsung menghantam sternumku, meluncurkanku beberapa kaki dari tanah dan menghempaskan angin keluar dariku. Bahkan sebelum aku bisa berharap untuk bangkit kembali, aku melihat Cecilia berlari ke arahku dengan senjata ki yang baru terbentuk siap. Aku mati-matian berusaha meraih pedangku, tetapi itu beberapa inci di luar jangkauan. Namun, aku berjuang, berusaha mencakar tanah untuk menyeret tubuhku yang sakit ke satu-satunya kesempatanku untuk keluar dari hidup ini. Sudah terlambat ketika bayangan Cecilia menyapu saya dan saya melihat kilatan senjatanya. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan kecuali memejamkan mata dan menunggu ketika saya dikalahkan, atau dalam kasus terburuk, terbunuh. Namun, rasa sakit itu tidak pernah datang. Pedang Ki Cecilia terkubur di tanah, beberapa senti jauhnya dari wajahku, dan dampaknya sekali lagi menghancurkan tanah yang diperkuat di bawahku. Lawanku tersenyum, wajahnya dekat dengan wajahku. Itu dulu bahwa kamu akan mati. Cukup, saya berteriak. Sambil memegang pedangku yang jatuh ke dalam jangkauan, aku memukul Cecilia di pinggangnya menggunakan setiap ons ki yang bisa aku kumpulkan saat ini. Bilahku tidak bisa menembus selubung pelindung ki yang melilit tubuhnya, tetapi kekuatan itu berhasil mendorongnya menjauh dariku. Cecilia memutar tubuhnya, mendarat dengan gesit di wajahnya dengan seringai di wajahnya. Dia bukan lagi teman yang tumbuh bersama saya. Nico benar-benar delusi, berpikir bahwa semuanya dipaksakan padanya oleh pemerintah. Aku mencengkeram pedang di tangan kananku, menarik ki yang telah melindungi tubuhku. Jika saya ingin mengalahkannya, saya tidak akan bisa melakukannya dengan membuang ki berharga saya untuk pertahanan. Melihat ini, Cecilia menarik senjatanya, membiarkan rapier yang bersinar itu menghilang dari keberadaan. Dia masuk ke posisi menyerang dan memberi isyarat agar saya datang. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tidak perlu. Dia bahkan tidak melihat saya sebagai ancaman, memicu kemarahan dengan tekad baru untuk mengalahkannya dengan cara apapun. Sambil meraung, aku menanamkan ki di kakiku dalam denyut yang eksplosif, cocok dengan langkahku. Saya mencapainya dalam 3 langkah dengan kecepatan yang bahkan mengejutkannya. Aku mengayunkan pedangku ke atas, berharap setidaknya melemparkannya tidak seimbang, tetapi Cecilia berdiri diam dan membiarkan penghalang ki-nya menyerap beban seranganku. Tangannya, dilapisi lapisan ki yang tebal, benar-benar berhasil menggenggam ujung-ujung tajam bilahku yang diperkuat. Dia menarik pedang, menarikku, dan menamparkan wajahku dengan punggung tangannya. Saya telah berhasil melindungi wajah saya pada menit terakhir, tetapi saya masih dikirim jatuh di tanah dan visi saya berenang. Bangkit kembali, aku segera bertemu dengan rentetan serangan dari Cecilia saat dia mengayunkan pedangku sendiri ke arahku. Pelatih saya benar, kalian berdua adalah bobot mati yang menahanku, terutama Nico, bisiknya. Aku senang aku berhasil menyingkirkan kalian berdua. Penyebutan nama Nico memunculkan gelombang kemarahan lainnya. Terlepas dari betapa gila kesimpulannya, dia telah melakukan segalanya karena dia peduli pada Cecilia, mencintainya. Baginya meludahi emosi-emosi itu membuatku marah, terlepas dari semua tuduhan yang dia ucapkan kepada Lady Vera. Diam, aku meraung, menyelimuti tanganku dalam ki,
aku menghindar dari tebasan ke bawah berikutnya, akhir dari pola serangannya, dan menangkis bilahnya agar terkubur di tanah. Bahkan dengan pedangku yang terkelupas, ki yang dia embed di sekitarnya adalah serangan yang cukup kuat untuk membelah tanah yang diperkuat dan terjebak. Saya segera mengikuti, memberikan pukulan kuat di rahangnya dan yang lain tepat di bawah tulang rusuknya. Buku-buku jari saya terasa seperti menabrak dinding beton, tetapi saya berhasil membuat Cecilia terhuyung sesaat. Saat itu sudah cukup bagiku untuk mencabut pedangku. Pada saat yang tepat, sebuah ledakan bergema di sekitar arena, mengelilingi seluruh platform duel dalam awan debu dan puing-puing. Aku melihat penghalang tembus pandang yang mengelilingi arena duel bergetar sebelum menghilang saat jeritan dan teriakan kejutan memenuhi area itu. Aku berdiri diam sejenak, bingung pada pergantian kejadian sampai gerakan berkedip keluar dari sudut mataku. Duel ini sudah berakhir, dia berteriak saat dia berlari ke arahku. Dia melepaskan ayunan-ayunan dengan senjata ki yang baru dibentuk, melepaskan energi-energi yang tajam. Serangan-serangan membombardir tanah di sekitar saya, menimbulkan lebih banyak debu dan puing-puing dalam situasi yang sudah kacau. Namun, aku tetap fokus, ingin mengakhiri duel ini seperti dia. Mencengkeram pedangku dengan kedua tangan, aku memasukkan sisa ki yang tersisa ke dalam pedangnya dan berdoa agar pedang itu bertahan satu serangan lagi. Di dalam tabir debu yang menutupi penglihatanku, aku berhasil melihat bayangan samar Cecilia di udara. Rencananya untuk menggunakan serangan mencolok itu untuk menghalangi pandanganku tentang dia mungkin paling berhasil, tetapi indera dan naluriku yang tajam memungkinkanku untuk menebak langkah selanjutnya. Aku mengeluarkan raungan pertama, mengangkat pedangku dan mengarahkan ujungnya yang tajam ke sosok Cecilia yang teduh dengan sekuat tenaga, mengepal rahangku agar dampaknya akan datang. Namun kekalahan yang saya harapkan dari bentrok dengan kafan pelindungnya tidak pernah datang. Alih-alih, aku menyaksikan pedangku menyelinap jauh ke dalam dada Cecilia dan berwarna merah pucat dari punggungnya. Saya merasakan berat badannya jatuh ke saya, cairan kental hangat menumpahkan tanganku dan ke lenganku. Mereka tidak akan membiarkanku bunuh diri. Maafkan aku. Ini satu-satunya cara, gerutu Cecilia, napasnya acak-acakan. Aku melepaskan pedangku, tanganku bergetar keras. Apa? Mengapa? Bagaimana? Selama aku hidup, Nico akan dipenjara, digunakan melawan aku. Aku tersandung kembali, dan Cecilia jatuh di atasku. Betapa terkejutnya saya, bila pisau itu tenggelam lebih dalam ke dalam dirinya dan dia menghela nafas dengan sedih. Tidak, ini tidak mungkin, aku tergagap, bahkan tidak dapat membentuk sisa kalimat ketika aku tersedak isak tangis yang terbentuk di tenggorokanku. Debu dari serangan terakhir Cecilia dan ledakan di sekitar arena telah menghilang ketika aku terus memegangi Cecilia. Terlepas dari semua film aksi yang telah saya tonton di panti asuhan tokoh utama yang sekarat secara dramatis, kematian Cecilia sama sekali tidak sama. Dia berhenti bernapas dan lemas. Itu dia. Tidak, bagaimana? Apa yang telah kau lakukan? Suara Lady Vera menjerit dari samping. Aku menoleh ke arah suara itu, lebih karena insting daripada sebagai respons yang sebenarnya. Di sebelah kiriku ada dua sosok, satu pria dan satu wanita. Keduanya mengenakan baju besi militer, wajah ditutupi topeng kain. Namun, pria itu melepas kacamata yang menutupi matanya, memperlihatkan dua mata berwarna berbeda. Mungkin jika itu berada dalam situasi lain, saya akan bereaksi berbeda. Saya telah menemukan salah satu orang yang bertanggung jawab atas kematian kepala sekolah Wilbeck. Saya juga baru saja mendengar suara Lady Vera yang tidak salah lagi di balik topeng penyerang wanita di sampingnya. Nico benar, tetapi itu tidak masalah bagiku saat ini. Saya telah membunuh seorang teman, tidak, saya telah membunuh wanita yang paling disukai sahabat saya. Dunia menjadi sunyi ketika aku menatap kosong ketika si pembunuh dengan mata berwarna coklat dan mata hijau menarik Lady Vera pergi dan melarikan diri. Saya menyaksikan ketika wasit dan hakim dengan panik berjalan ke arah kami sementara para penjaga berlarian, mencoba mengendalikan kekacauan. Dan dari sudut mataku, di dekat pintu masuk tempat aku berasal, aku menyaksikan Nico ketika ekspresinya merosot menjadi ngeri dan putus asa.